Perkara ini kan ada yang namanya perkara ekor di pengadilan nih. Artinya sudah itu menjadi inovasi dari Mahkamah Agung lah, bahwa perkara itu bisa didapatkan secara elektronik. Nanti semua kegiatan dari upload jawaban, replik duplik itu bisa dilaksanakan di EKOT, itu kan melalui aplikasi EKOT Mahkamah Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di salah satu program YouTube Pengadilan Agama Sungai Raya, yaitu podcast Cincang Lo, Bincang-Bincang Lo. Kali ini bersama saya, Safitri Siregar, kita akan membahas tentang pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Sungai Raya. Pengadilan Agama Sungai Raya memiliki pelayanan terpadu satu pintu atau yang biasa disebut dengan PTSP. Nah, PTSP ini sendiri merupakan garda terdepan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya. Sudah bersama kami salah satu narasumber yang sangat penting perannya di dalam PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya. Beliau bertugas sebagai petugas PTSP sudah sejak tahun 2020 dan menjadi duta pelayanan selama 2 tahun berturut-turut. Pak Haryadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih nih Pak ya udah meluangkan waktunya. Hari ini kita mau sharing sedikit tentang PTSP di Pengadilan Agama Sungai Raya. Boleh ya Pak ya? Boleh, itu boleh. Kita langsung aja ya Pak ya ke materinya. Kalau PTSP itu sendiri dari Pengadilan Agama Sungai Raya itu sejarahnya itu seperti apa ya Pak? Mungkin boleh di-share. Mungkin kalau belum ke sejarahnya, saya ke apa sih PTSP itu ya? Ya Boleh. PTSP itu kan ada singkatan, pelayanan terpadu satu pintu, yaitu yang ada di Pengadilan Agama Sungai Raya. Kalau untuk sejarahnya sendiri, PTSP itu dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Terus adanya Perpres Nomor 97 Tahun 2014, yaitu tentang keterbukaan informasi layanan terpadu satu pintu itu tersendiri. Terus Mahkamah Agung itu di bawahnya ada 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, tun, dan peradilan agama. Untuk peradilan agama sendiri, untuk Pengadilan Agama Sungai Raya ini, yaitu di bawah peradilan agama, Badan Peradilan Agama mengeluarkan surat keputusan nomor 1403.B /DJA /SK-01.01.03/8/2018, yaitu tanggal 2 Agustus tahun 2018, tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan peradilan agama kita, termasuklah Pengadilan Agama Sungai Raya ini. Jadi itu dasar hukumnya ya Pak ya, untuk kita punya PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya ini punya dasar hukum. Nah, untuk pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP itu sendiri pasti ada beberapa loket ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit loket-loket apa saja yang ada di PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya dan apa saja yang akan didapat masyarakat ketika mendatangi loket tersebut. Oke, siap. Berarti yang pertama itu di PTSP ini ada namanya loket informasi. Loket informasi. Jadi di loket informasi ini warga negara Indonesia yang wilayah khusus Kuburaya ya bisa mendapatkan informasi tentang mungkin syarat-syarat pendaftaran perkara gitu kan, atau mungkin informasi lain tentang Pengadilan Agama Sungai Raya gitu. Yang kedua ada loket namanya loket loket pembayaran. Nah, pembayaran itu ketika para pihak yang sudah punya syarat-syarat, sudah punya gugatan, nah itu nanti sudah lengkap ya Pak ya. Sudah lengkap syaratnya, sudah ada gugatannya, itu dikasih slip setoran untuk membayar ke bank. Jadi kita di sini tidak menerima pembayaran perkara secara cash langsung ke kasir, ke petugas, tapi disetorkan melalui bank ke rekening penampungan kita gitu ya. Terus selanjutnya ada petugas pendaftaran.
Nah, tugas pendaftaran ini setelah mereka menyetorkan ke bank, nanti berkasnya yang sudah lengkap tadi dan sudah ada bukti setornya didaftarkan melalui petugas pendaftaran. Selanjutnya ada petugas penyerahan produk. Petugas penyerahan produk ini ketika perkaranya sudah selesai, sidang sudah selesai, terus nanti ada produknya namanya akta cerai, salinan putusan, salinan penetapan. Nah, itu diambil di petugas penyerahan produk. Terus saya kembali lagi nih ke kasir. Nah, tadi itu ada yang terlupa, di kasir itu selain kita penyetoran biaya perkara, juga ada namanya pengembalian sisa panjar perkara. Jadi sisa panjar perkara itu dikembalikan ketika perkaranya sudah selesai tapi biayanya masih bersisa gitu. Selanjutnya ada loket tambahan. Selain yang tadi saya sudah sebutkan, ada loket pembuatan gugatan melalui pos bakum. Pos bakum. Iya, pos bakum itu pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum. Jadi Pengadilan Agama Sungai Raya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan atau membantu para pihak atau masyarakat yang tidak bisa membuat gugatan sendiri. Nah, karena kan tidak semua nih masyarakat kita di Kubu Raya ini bisa ngetik, bisa apa, itu dibantu melalui pos bakum. Fasilitasi di situ ya Pak ya. Selain pos bakum juga ada loket namanya gugatan mandiri. Loket gugatan mandiri. Iya, gugatan mandiri itu kita siapkan monitor untuk pengetikan, pengetikannya melalui website gugatan mandiri. Nah, mereka yang bisa mengetik, silakan mengetik di situ melalui website di situ. Selanjutnya ada pojok ekot. Pojok ekot. Nih, pojok ekot itu artinya untuk perkara ini kan ada yang namanya perkara ekot di pengadilan nih. Artinya sudah itu menjadi inovasi dari Mahkamah Agung lah, bahwa perkara itu bisa didaftarkan secara elektronik. Nanti semua kegiatan dari upload jawaban, replik duplik itu bisa dilaksanakan di ekot, itu kan melalui aplikasi ekot Mahkamah Agung. Nah, itu aja yang bisa kita ringkas ya Pak ya. Berarti di PTSP-nya Pengadilan Agama Sungai Raya itu ada meja informasi. Di situ petugas informasi tentunya akan memberikan informasi yang dibutuhkan dengan sigap ya Pak ya. Terus ada loket pembayaran atau kasir, berarti di situ melakukan pembayaran perkara maupun pengembalian sisa panjar. Lalu ada loket pendaftaran untuk mendaftarkan semua perkara baik gugatan maupun permohonan. Ada juga pojok gugatan mandiri, ada juga meja pos bakum untuk bantuan hukum. Ada juga pojok ekot untuk memfasilitasi perkara-perkara yang terdaftar secara elektronik gitu ya Pak ya. Oh ya, tadi masih ada yang ketinggalan. Ada yang tertinggal. Jadi ada juga namanya meja pengaduan. Ada meja pengaduan. Jadi, pengaduan ketika pencari keadilan merasa kurang puas atas pelayanan kami di sini di PTSP, gitu kan, bisa aja mengajukan ke meja pengaduan. Diakomodir di situ ya Pak ya. Itu artinya pun insya Allah maksudnya data diri mereka itu terjamin lah, tidak akan kemana-mana gitu, misalnya tidak akan tersebar kemana-mana, secara ini diamankan ya, diamankan maksudnya. Jadi selain ada meja tadi yang kita sebutkan, ada juga loket pengaduan, dan yang terakhir tentunya ada loket pengambilan produk. Itu setelah perkara selesai semuanya, baik tadi akta cerai ataupun penetapan ataupun salinan putusan, bisa diambil di loket pengambilan produk. Tentunya di jam layanan ya Pak ya. Wah, luar biasa, ini sudah sangat lengkap sekali layanan-layanan yang ada di PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya. Berarti hal itu juga menuntut para petugas PTSP ini untuk memiliki pelayanan yang maksimal dan prima, kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi semua petugas loket-loket PTSP tersebut dituntut untuk selain profesional, juga tentunya memberikan pelayanan secara maksimal dan prima. Nah, kalau menurut Pak Haryadi nih, mewakili teman-teman yang ada di loket PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya, pelayanan prima
yang ada di PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya itu seperti apa? Ya, oke. Kalau pelayanan prima itu kan artinya pelayanan kita baik ya, baik terus memuaskan pelanggan. Artinya bukan hanya puas, mungkin melebihi apa yang mereka inginkan. Jadi ya kita semaksimal mungkin dan emang menjadi komitmen kita di PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan sehingga mereka terlayani dengan baik dan merasa puas, mungkin lebih dari puas lah gitu. Jadi sudah menjadi komitmen berarti ya Pak ya. Berarti itu juga selain komitmen tetap ada juga mungkin seperti briefing atau sharing session gitu antara petugas PTSP dalam rangka meningkatkan pelayanan yang semakin baik, seperti itu Pak? Ya, jadi di kita setiap Senin pagi itu setelah apel Senin itu ada namanya briefing PTSP. Jadi briefing PTSP nanti ada pengarahan dari baik itu hakim, panitra, sekretaris maupun panmut, bahkan ketua sendiri kadang-kadang memberikan kita briefing agar pelayanan kita baik di PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya ini. Gitu. Karena PTSP ini merupakan garda terdepan ya Pak ya, begitu masuk yang dilihat masyarakat adalah PTSP-nya, ya pelayanannya. Nah, selama menjadi petugas PTSP dan memberikan pelayanan yang maksimal dan prima tadi, tentunya ada suka maupun duka dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kan ya Pak, karena mungkin tidak setiap hari juga petugas PTSP itu dalam kondisi prima dalam menjalankan tugasnya gitu kan ya. Nah, boleh di-sharing sedikit Pak, mungkin ada pengalaman suka ataupun dukanya dalam berikan pelayanan kepada masyarakat selama setiap pekerjaan pasti ada sukanya ya, suka dan duka itu. Tapi saya di sini hanya menyampaikan bahwa saya sebagai petugas PTSP, kami sebagai petugas PTSP ya merasa senang aja, bersuka cita dengan apa yang kita kerjakan di PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya ini. Kalau untuk dukanya ya tidak ada. Artinya karena emang kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan suka cita. Ya, jadi bisa membantu masyarakat untuk dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu adalah satu kepuasan tersendiri gitu. Benar, ya Pak ya, kurang lebih ya. Jadi hampir tidak ada dukanya, sukacita selalu. Banyak sukanya. Dalam melayani masyarakat itu kan biar sukacita selalu. Tentunya kan tidak selamanya, tidak setiap hari para petugas PTSP ini dalam kondisi yang prima ataupun benar-benar maksimal dalam melayani. Nah, gimana tuh Pak menciptakan suasana senang dalam melayani para pihak? Apalagi misalnya antriannya udah cukup panjang, katakanlah begitu ya, dan sementara kita kan juga tidak mau terkesan terburu-buru dalam menyelesaikan satu konsumen gitu atau satu masyarakat yang sedang berkonsultasi. Nah, itu dalam menciptakan suasana senang dalam menjalankan tugas seharian itu seperti itu. Yang jelas yang pertama kita harus tanamkan nih dalam hati kita bahwa kita bekerja di PTSP Pengadilan Sungai Raya ini untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang ada masalah gitu kan. Nah, ketika mereka ada masalah, artinya kita harus melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya kita ini sebagai petugas ya jangan juga maksudnya membawa masalah ke kantor gitu loh. Ya kalau emang misalnya ada masalah di rumah, ketika jalan pergi ke kantor gitu kan, nah, kita buang semua masalah itu di perjalanan. Ketika sampai di kantor kita sudah senang hati gitu kan. Jadi mereka melayani mereka pun dengan senang hati. Ya, sudah dalam kondisi siap dan penuh sukacita tadi. Benar. Ya Pak ya. Nah, ini last but not least buat Bapak, apakah masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana cara berproses atau berperkara di Pengadilan Agama Sungai Raya ini harus datang ke kantor Pengadilan Sungai Raya? Jadi untuk masyarakat Kubu Raya yang ingin berperkara di Pengadilan Agama memang harus datang ke kantor.
kecuali emang mereka yang advokat, artinya punya akun ekot gitu kan, karena kan di Pengadilan Agama Sukaraya ini Pengadilan Agama seluruh Indonesia lah, itu ada namanya perkara ekot, yaitu melalui elektronik, pendaftarannya elektronik, nanti jawab menjawab, terus ada namanya replik duplik, itu disampaikan melalui akun ekot gitu. Tapi kalau emang untuk masyarakat yang artinya masyarakat biasa yang bukan pengacara, bukan advokat, dia emang harus datang ke pengadilan ketika mendaftar. Nah, tapi kalau emang hanya untuk mau tahu syarat-syaratnya apa gitu kan, ya cukup WA atau bisa ke website, bisa ke Instagram, TikTok gitu. Nah, kalau untuk WA sendiri bisa ke nomor pelayanan, yaitu nomor 0812 5437 5656. Sekali lagi 0812 5437 5656. Baiklah, untuk seluruh sobat peradilan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kuburaya, itulah tadi beberapa bahasan kita tentang PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya langsung bersama narasumbernya, yaitu Pak Haryadi, selaku petugas PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan banyak manfaat dan informasi yang berguna ya Pak ya untuk masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah Kabupaten Kuburaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga follow channel ini. Teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram kita di @pa_sungairaya ataupun mengakses website kami di www.pasungairaya.go.id untuk mendapatkan informasi maupun update kegiatan Pengadilan Agama Sungai Raya yang lain ya Pak ya, kira-kira begitu. Menutup podcast kita pada kali ini, saya mau mengutip satu quote, boleh ya Pak ya? Silakan. Nah, quote ini mewakili tema podcast kita pada hari ini dan juga merupakan quote favorit saya yang selalu saya implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kurang lebih seperti ini quote-nya. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So, be kind always. Jadi artinya kurang lebih orang-orang yang kita temui itu juga berjuang dengan masalah mereka masing-masing yang kita tidak tahu seberapa besar beratnya. Jadi, tetaplah baik. Terima kasih Pak Haryadi atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan informasi dan sharing kepada masyarakat yang mungkin memang sangat ingin tahu dari yang mungkin mereka kurang tahu, jadi sekarang lebih tahu lagi. Akhir kata, saya dan narasumber kami pada kesempatan kali ini kami undur diri. Mungkin kita tutup dengan yel-yel ataupun slogan PTSP PA Sungai Raya. Boleh dipimpin dengan Pak Haryadi? PTSP Pengadilan Agama Sungai Raya menanjak, melayani dengan bijak dan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.